Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Ya, hari ini adalah harinya Tuhan, hari Sabat. Waktunya kita untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Kalian bersukacita? Ya, semuanya sudah siap untuk beribadah ya. Sebelumnya kita mau melipat tangan, kita mau berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang kembali untuk datang beribadah di hadapan-Mu. Allah Bapa, kiranya Roh Kudus turun atas kami semua dan kami semua layak untuk memanjatkan ibadah sejati yang berkenan di hati-Mu. Kiranya Allah Bapa memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum memulaikan ibadah, biasanya kita pasti akan nyanyi dulu ya. Nah mari anak-anak kita bersemangat dan juga untuk memberikan pujian kepada Allah Bapa. Lagu yang pertama kita nyanyikan adalah Nabi Nuh dan istrinya. Kalian masih ingat? Ya, pintar-pintar semuanya. Dan lagu yang kedua kita akan menyanyikan Silsilah Yesus Kristus. Ayo semuanya nyanyi yang bagus ya untuk Allah Bapa di surga. Tiga orang mantunya
anak-anak, tadi kita semua sudah menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, dan kiranya Allah Bapa senang melihat kalian semua dan puji-pujian kalian diterima. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman. Sebelumnya kita membacakan ayat pembacaan hari ini ya. Ayo semua ambil Alkitab kalian di mana? Ya, kita baca bersama dari Nehemia 2 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul Pemulangan Ketiga dan Pembangunan Kembali Tembok Kota. Ayo mari semua kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Bapa memberkati kami semua. Kiranya Roh Kudus turun atas kami, dan kiranya hati kami dapat mengukir firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu. Kiranya Allah Bapa juga dapat memberkati Ibu Guru Christine yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Ibu Guru Christine hanya berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa. Berkata-katalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Bu Guru harap kalian semua tetap sehat ya. Apakah kalian sekarang sudah siap mau mendengarkan firman? Hari ini firmannya dengan judul Pemulangan Ketiga dan Pembangunan Kembali Tembok Kota. Ayat pembacaan hari ini Nehemia 2 ayat 8 sampai 10. Pemulangan ketiga terjadi di tahun 444 SM, dipimpin oleh Nehemia. Nehemia adalah kepala juru minuman Raja Artasasta. Ketika mendengar kabar kalau tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, ia sangat sedih dan berdoa. Lalu raja bertanya, "Nehemia, mengapa mukamu muram?" Nehemia menjawab, "Raja, tolong izinkan aku pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok yang rusak. Dahulu, raja itu selalu melarang untuk pembangunan tembok. Tetapi tak disangka, sekarang raja memberi izin kepada Nehemia, bahkan memberi bantuan kayu-kayu untuk pembangunan tembok ini. Ini semua karena tangan Tuhan melindungi Nehemia." Tetapi pada saat pembangunan tembok, Sanbalat, Tobia, dan yang lainnya mengganggu dan mengancam orang-orang Israel. Mereka bahkan mengumpulkan pasukan untuk menghentikan pembangunan. Bahkan hendak membunuh pemimpinnya, yaitu Nehemia. Lalu Nehemia berdoa kepada Tuhan dan membuat orang Israel membawa senjata sambil bekerja keras membangun tembok. Dan akhirnya orang-orang yang mengganggu itu tidak bisa menyerang Yerusalem dan tidak bisa menghentikan pekerjaan pembangunan. Akhirnya pembangunan tembok selesai dalam 52 hari. Setelah menyelesaikan pembangunan tembok, orang Israel mengundang Ezra untuk mendengarkan hukum Tuhan. Setelah mendengarkan hukum Tuhan, mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun.
para imam dan orang Lewi menguduskan diri. Setelah itu mereka berjalan di atas tembok dan menyanyikan pujian syukur. Juga orang Israel memulihkan iman sebagai umat perjanjian Tuhan dengan memisahkan semua orang asing yang bercampur dengan orang Israel. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, ada kemungkinan kita akan mengalami kesulitan. Sama dengan kalian pun, jika ada kesulitan dalam lingkungan sekolah atau teman di rumah, misalnya jika ada anak yang tidak menyenangkan, suka mengganggu, jangan jadi kalian sedih dan tidak mau sekolah atau pengennya diem saja karena anak itu ya. Jika anak itu suka mengganggu, misalnya mengejek terus, suka berkata kasar, dan suka berbuat kasar, misalnya dorong, pukul, atau sering merebut barang kalian, kalian bisa melapor kepada guru atau kepada mama papa ya. Dan jangan menyerah, tetapi kalian harus berdoa agar anak itu berubah dan menjadi baik, dan kalian pun punya hati untuk memaafkan akan kelakuannya yang tidak baik selama ini. Dan kemudian jika ada saatnya kalian tiba-tiba tidak mau ke gereja karena malas, ternyata merasa lebih enak di rumah, bisa santai-santai nonton YouTube, main game, main TikTokan, atau mau jalan-jalannya ke mall aja. Nah, kalian harus segera bertobat dan melawan kemalasan itu. Makanya selama kalian bisa menerima firman Tuhan, kalian jangan lewatkan ya. Itu karena pegangan kalian dan senjata kalian melawan kemalasan itu. Jika kalian selalu berdoa, baca Alkitab, dan ke gereja, kalian akan selalu cepat sadar. Kalau kalian tidak punya firman, kalian akan semakin dekat dengan dosa. Takut kan? Karena kenapa? Upah dosa adalah maut. Jadi kita dapat mengatasi kesulitan dengan percaya kepada Tuhan dan jangan menyerah karena kita dapat mengatasi dengan pertolongan Tuhan dan menjadi anak yang masuk ke kota Yerusalem baru. Dan kalian semua akan menjadi penghuni kerajaan surga dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Bapa, bantu kami menjadi anak yang selalu percaya dan berpegang pada tangan-Mu di setiap langkah dan kehidupan kami. Bapa, tolong berikan kesehatan kepada kami semua dan terhindar dari sakit penyakit dan virus apapun. Bapa, sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau terima dan kuduskan persembahan kami. Dan berkati orang tua kami yang telah mempersiapkan persembahan ini. Kiranya Bapa berikan kesehatan dan kelancaran dari setiap pekerjaan dan usahanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman kan? Nah, jadilah anak-anak yang menjadi pelaku firman. Walaupun kita masih kecil, kiranya Allah Bapa dapat memberikan kita pengertian atas firman tersebut. Nah, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, Ibu Guru mau menjelaskan tentang aktivitas hari ini. Kalian buka di halaman 63, lalu kalian tempelkan stiker-stiker alat-alat yang dipakai untuk membangun tembok kota. Ya, stiker-stikernya bisa kalian cari di belakangnya.
Nah, demikianlah anak-anak ibadah hari ini. Kiranya Allah Bapa akan melindungi kita hari demi hari ke depan. Mari kita doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Shalom.